Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin namaku Farihatunisa Nurayu Febriani dengan nomor presensi 13 kelas PS 1B Program Studi Perbankan Syariah jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya membuat video dalam rangka melengkapi tugas mata kuliah Komunikasi dan Sistem Informasi Bisnis. Di video kali ini saya akan membahas apa itu komunikasi bisnis. Menurut Wikipedia, komunikasi bisnis merupakan pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal. Apa yang dimaksud dengan komunikasi bisnis itu harus melibatkan pertukaran informasi yang dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan komunikasi bisnis menurut Joko Purwanto yaitu komunikasi yang dipakai di dalam dunia bisnis, termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator. Komunikator ini merupakan orang atau pihak yang mengirim informasi. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan itu adalah orang yang memperoleh pesan. Selanjutnya ada pesan, yaitu sesuatu yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Unsur yang keempat ada transmit, yaitu prosedur yang menyangkut sarana dan media yang dipakai dalam mengirimkan pesan. Unsur yang terakhir adalah respons, yaitu reaksi atau tanggapan yang disampaikan komunikan. Tujuan dari komunikasi bisnis ada 3. Yang pertama, memberikan informasi atau informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Tujuan yang kedua adalah melakukan persuasi atau persuading, yaitu melakukan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami oleh audiens dengan baik dan benar. Hal ini itu sering dilakukan terutama ketika bernegosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam berbisnis. Tujuan komunikasi bisnis yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi atau collaborating, yaitu melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Dengan melalui jalinan komunikasi bisnis, seseorang itu dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik itu di antara perusahaan lokal dengan perusahaan lokal maupun perusahaan lokal dengan perusahaan asing. Teknik dalam komunikasi bisnis. Teknik dalam komunikasi bisnis ini ada 3. Yang pertama, teknik komunikasi verbal. Teknik ini digunakan untuk mendiskusikan sebuah gagasan atau ide, mengekspresikan opini, menjawab pesanan, dan pendengar yang baik. Komunikasi verbal dapat dikatakan efektif apabila pesan yang disampaikan itu dapat diterima dan berani untuk mendapatkan sanggahan atau tanggapan terhadap pesan yang telah disampaikan. Teknik yang kedua adalah teknik komunikasi nonverbal. Teknik ini menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi, termasuk gerakan, gestur, postur, dan kontak mata. Untuk kontak mata ini menunjukkan apakah kita tertarik dengan apa yang dibicarakan dan dibahas oleh lawan bicara. Namun, kita harus tetap menjaga durasi selama kontak mata, karena jika terlalu lama dan intens, bisa menimbulkan arti lain, yaitu agresivitas. Teknik yang ketiga adalah teknik komunikasi tertulis. Salah satu contoh komunikasi tertulis yang paling mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah email dan surat cetak. Namun,
Dewasa ini kebanyakan perusahaan itu menggunakan email atau media pesan elektronik lainnya seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lain sebagainya untuk berkomunikasi dengan timnya. Jenis-jenis komunikasi bisnis berdasarkan kondisinya. Yang pertama, komunikasi formal. Komunikasi bisnis ini terjadi melalui saluran komunikasi organisasi resmi. Contohnya seperti surat tugas resmi dari kantor, surat keterangan untuk adakan rapat, dan ucapan seorang manajer bertanya perihal tugas pada bawahannya. Jenis komunikasi yang kedua yaitu komunikasi informal, yaitu komunikasi bisnis yang terjadi di luar komunikasi formal. Contohnya seperti adanya komunikasi antara manajer dan karyawan di saat jamuan makan siang bersama dan jamuan kopi bersama. Jenis komunikasi bisnis yang ketiga adalah komunikasi non-informal. Komunikasi jenis ini biasanya itu dihubungkan dengan hal-hal yang bersifat pribadi dan dikomunikasikan di luar komunikasi formal maupun komunikasi non-formal. Seperti contoh, curhatan manajer kepada karyawan dengan tanpa melihat statusnya sebagai atasan dan bawahan, akan tetapi sebagai seorang teman. Contoh komunikasi bisnis. Yang pertama, email penawaran barang. Isinya berupa penawaran produk barang atau jasa yang menarik beserta bonus dan kelebihan lainnya. Komunikasi gaya ini sering dilakukan oleh perusahaan e-commerce atau marketplace. Contoh yang kedua adalah surat penawaran kerjasama. Surat ini isinya bukan berupa penawaran produk barang atau jasa, melainkan sebuah tawaran kolaborasi antar perusahaan yang sama atau berlainan bidang usaha. Contoh yang ketiga adalah laporan perusahaan. Laporan perusahaan atau memo ini termasuk ke dalam contoh komunikasi bisnis, karena di dalamnya mengandung uraian mengenai kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Contoh yang keempat adalah pidato atau pertemuan. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh perusahaan teknologi ponsel adalah launching produk terbaru. Kegiatan ini masuk ke dalam contoh komunikasi bisnis karena di dalamnya itu terkandung komunikasi tentang usaha, di mana perusahaan berusaha membujuk orang agar memesan ponsel terbarunya. Contoh yang kelima adalah telemarketing. Untuk memaksimalkan penjualan produk, setiap perusahaan pada umumnya membentuk divisi telemarketing yang bertugas menawarkan produk barang dan jasa melalui sambungan telepon. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.